You know, sometimes the best things in life are just the simple ones. The sky's always up there, same as ever. But it hits different when you actually stop and look. Out here, nothing's in a hurry. Even the wind takes its time. Days go by slowly, and maybe that's why they matter. Not everything needs to be fast. The little moments, they only show up when things are quiet. I don't remember every single day, but I remember how it felt. Akhirnya untuk pertama kalinya aku membuat video bergaya anime dengan menggunakan tools AI generatif text to image dan image to video. Nah, hari ini di tutorial ini aku akan jelaskan step by step cara membuat video yang sudah aku tampilkan di awal tadi. Yang pertama aku jelaskan ada beberapa tools yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah ChatGPT. Di ChatGPT kita gunakan untuk membuat ide cerita, kemudian dari ide cerita kita terjemahkan menjadi prompt adegan. Prompt ini menghasilkan gambar adegan dengan tool text to image. Nah, selanjutnya di ChatGPT kita akan juga membuat prompt videonya. Jadi kita akan meminta tolong ChatGPT untuk membuatkan prompt image to video sehingga menghasilkan video yang sinematik dan cocok untuk style anime seperti ini. Kemudian tools kedua yang kita pakai, tools utamanya yaitu Design AI. Di Design AI ini kita akan membuat gambar sekaligus mengubahnya menjadi video. Yang pasti nanti akan aku jelaskan juga beberapa fitur di desain yang penting banget dalam pembuatan video anime. Contohnya seperti model yang kita gunakan untuk membuat gambar dengan gaya anime. Kemudian model video apa yang bisa menghasilkan video bergaya anime Jepang yang sangat memukau. Termasuk nanti beberapa fitur seperti menggunakan foto wajahku sendiri untuk masuk ke dalam gambar adegan. Kemudian tools tambahan lagi yaitu Google AI Studio. Di mana Google AI Studio ini aku pakai untuk membuat voice over. Voice overnya menurutku sangat realistis, jadi teman-teman wajib cobain. Silahkan tonton tutorial ini sampai habis supaya teman-teman gak ada yang ketinggalan step by stepnya. Kita masuk ke tahapan pertama yaitu di ChatGPT. Di sini kita akan membuat ide cerita sampai membuat prompt gambar maupun prompt video. Nah, yang pertama aku menuliskan instruksi seperti ini. Teman-teman bisa langsung baca aja. Aku ingin membuat video sinematik pendek bergaya anime Ghibli dengan durasi sekitar 100 detik. Detailnya seperti ini. Pokoknya kita ceritakan apapun yang kita mau ya teman-teman, supaya ChatGPT membantu kita untuk memikirkan konsepnya seperti apa. Semakin detail cerita kita, jawaban ChatGPT akan semakin detail juga, dan itu akan memudahkan kita memutuskan ide mana yang bagus. Nah, setelah itu ChatGPT menjawab seperti ini teman-teman. Dia akhirnya memberikan ide cerita seperti ini, mulai dari establishing shot, awalannya seperti ini, adegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai adegan 24 ya, seperti yang kita minta tadi. Nah, catatan pentingnya ada di akhir ini, yaitu catatan gaya visualnya apakah sudah sesuai dengan permintaan kita. Di sini dia udah menuliskan warnanya, tekstur, vibe, audio, seperti ini. Nah, selanjutnya instruksi lanjutannya, kita akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan prompt gambar. Di sini aku sertakan struktur prompt lengkap, ada subject, pose, location, time, visual effect, teknik kamera, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawahnya kita kasih lagi detail, kayak gini teman-teman. Aku tulis cukup panjang, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. ChatGPT langsung menuliskan prompt gambar dari adegan awal sampai akhir. Contohnya seperti scene 1 ini ada blue sky and cloud. Struktur promptnya sudah bagus, ada subject, pose, location, time, semuanya udah ditulis lengkap. Teman-teman bisa review lagi setiap promptnya satu persatu apakah sudah sesuai. Nah, di sini dia menuliskan promptnya hanya sampai scene ke-12. Jadi di sini aku masukkan lagi instruksi seperti ini, lanjutkan membuat prompt gambar untuk adegan selanjutnya.
ChatGPT lalu menuliskan sisa adegan yang belum ditulis. Ini ada adegan 13 sampai adegan terakhir 24. Nah, sekarang kita meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt videonya. Teman-teman bisa baca di sini. Promptnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Sekarang buatkan prompt image to video untuk setiap gambar adegan dengan struktur lengkap sesuai platform Kling Pro. Kemudian kita masukkan detail-detail lain yang mau kita tambahkan. Dan di bagian akhir, aku memastikan apakah ChatGPT paham bagaimana menulis prompt lengkap untuk platform Kling. Ini penting ya, untuk memastikan apakah ChatGPT memang paham dengan apa yang kita minta. Kemudian ChatGPT menjawab seperti ini, dia mengkonfirmasi bahwa dia paham dan tahu struktur untuk platform Kling. Kemudian dia menjabarkan strukturnya, di sini ada subject, action atau gerakan karakter, kemudian kamera movement, ada scene atau emotion, kemudian juga ada lighting dan style reference. Di sini teman-teman bisa baca penjelasannya. Nah, di sini dia juga ngasih contoh prompt sesuai dengan struktur tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kalau dibaca ini sudah cukup ya untuk prompt structure seperti ini, kita bisa pakai ini, teman-teman. Instruksi selanjutnya kita tinggal lanjutkan lagi. Oke, sekarang buatkan prompt image to video untuk platform Kling untuk semua adegan. Nah, di bagian bawahnya kita bisa tambahkan lagi beberapa input yang mau kita sampaikan ke ChatGPT. Nah, hasilnya ChatGPT akan membuatkan langsung prompt video lengkap dari adegan awal sampai akhir. Seperti ini, teman-teman. Dari adegan pertama, contoh langit biru dan awan, teman-teman bisa baca promptnya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan menggunakan prompt yang berbahasa Inggris, teman-teman bisa menyuruh ChatGPT untuk membuatkan promptnya terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia. Itu bisa, teman-teman. Jadi teman-teman suruh ChatGPT-nya tulis prompt dalam bahasa Indonesia, kemudian dibaca, kalau udah sesuai, teman-teman bisa ubah ke bahasa Inggris. Jadi minta ChatGPT mentranslate ke bahasa Inggris. Kayak gitu bisa, teman-teman. Nah, sampai sini kita udah berhasil mendapatkan prompt gambar, kemudian prompt video. Nah, selanjutnya kita akan minta ChatGPT untuk membuatkan ide script voice over yang akan kita tambahkan ke video. Nah, di sini instruksinya sederhana, buatkan beberapa ide script voice over karakter pria yang cocok untuk video pendek ini. Video durasi 90 detik, aku ingin voice over singkat yang hanya terdengar di beberapa bagian, tidak perlu continue di seluruh video. Kira-kira seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri instruksinya. Nah, kemudian ChatGPT langsung membuatkan voice overnya seperti ini. Dia menjelaskan per bagian, ada detik ke-5 sampai 15. Nah, dia sudah menyesuaikan dengan urutan adegan yang sudah dibuat tadi. Jadi, kalau kita mau menyesuaikan dengan adegan-adegan ini, kita tinggal cocokin aja, lebih mudah untuk kita editing nantinya. Nah, untuk mempermudah mengcopy voice overnya nanti, saat kita ingin mengenerate menjadi voice, aku suruh ChatGPT menuliskan skrip di atas dalam satu paragraf. Nah, jadinya seperti ini, ChatGPT sudah menuliskan dalam satu paragraf. Nah, sampai di sini urusan dengan ChatGPT sudah beres ya sepertinya, teman-teman. Proses awal di ChatGPT sudah selesai, kita udah mendapatkan prompt gambar, prompt video, termasuk ide dari voice overnya. Nah, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Di step selanjutnya kita akan menggunakan tools desain AI. Untuk linknya sudah aku tulis di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung klik aja untuk mengakses desain AI. Ketika teman-teman klik link tools desain AI ini, teman-teman akan disuruh untuk login. Teman-teman bisa sign up pakai email teman-teman atau langsung sign in menggunakan akun Google. Jadi di desain ini fiturnya cukup banyak, teman-teman. Dari mulai editing gambar sampai menghasilkan sebuah video itu bisa dengan desain. Nah, di halaman awal ini kita bisa langsung masuk aja ke new project. Kita buka projectnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke halaman project seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Di sini aku akan setting ke 16:9. Nah, di tahap awal ini kita akan membuat gambar dari text prompt yang sudah kita hasilkan dari ChatGPT. Nah, di bagian kiri ini kita pilih yang text to image, teman-teman. Kita klik aja di bagian text to image yang ini. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian kiri atas ini adalah tempat kita memilih style dari gambar kita, teman-teman. Di sini aku akan memilih style gambar yang bisa menghasilkan gambar anime. Di sini ada banyak sekali pilihannya, teman-teman. Jadi kalau buat yang nggak pernah nyobain satu pasti akan bingung kan pakai yang mana. Nah, di sini aku udah cobain beberapa dan aku nemu style yang cukup bagus untuk membuat gambar anime Ghibli seperti ini, teman-teman. Nah, kita pilih yang bagian anime ini, kemudian kita pilih yang bagian ini. Ada satu style namanya Vivid Tablux. Nah, di sini, teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini adalah tempat kita memasukkan prompt. Kita copy prompt dari ChatGPT, kemudian kita pastekan aja.
seperti ini. Nah, di bagian bawah ini kita pilih aspek rasionya. Di sini aku akan pakai yang desktop 16:9. Kemudian di bagian bawah ini ada style intensity. Kita pilih yang strongest 0,9. Nah, untuk settingan lainnya kita biarin aja seperti ini, tidak ada yang perlu diubah lagi. Kalau udah siap, kita langsung klik tombol generate. Dia akan memakan 8 kredit, secara otomatis dia akan membuat 4 variasi gambar, teman-teman. Jadi kita nanti akan pilih mana gambar yang paling bagus. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi di adegan lainnya, teman-teman. Kita copy lagi dari ChatGPT, kemudian kita pastekan lagi ke desain. Settingannya sama semua, teman-teman. Lalu kita generate. Nah, sambil kita tunggu hasilnya, kita bisa bikin adegan lainnya secara bersamaan. Kita tinggal copy paste aja dari ChatGPT, kemudian kita paste ke desain. Nah, kemudian hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita tinggal pilih mana gambar yang paling bagus sesuai yang kita inginkan. Kalau udah ketemu mana yang sesuai, kita tinggal download aja gambarnya. Nah, selanjutnya aku akan jelaskan bagaimana cara membuat gambar yang menampilkan karakter dengan menggunakan wajah kita, teman-teman. Nah, sekarang kita cari adegan yang menampilkan karakter. Nah, contohnya prompt yang ini ya, kita copy aja dari ChatGPT promptnya, kemudian kita pastekan ke tempat promptnya ini, settingannya sama, style intensity sama. Nah, di bagian ini kita aktifkan face match, teman-teman. Nah, kita upload gambar wajah yang mau kita masukkan. Nah, bedanya di sini dengan yang tadi ya, teman-teman. Settingan lainnya sama, kemudian kita langsung generate. Nah, kita coba lagi di adegan lainnya yang menampilkan karakter juga. Kita pastekan, face match-nya tetap aktif, kemudian kita generate, teman-teman. Kita cari lagi prompt yang menampilkan karakter lagi. Nah, ini contohnya. Kita kopikan prompt-nya, kemudian kita bawa ke desain, kita pastekan, settingannya sama, face match-nya tetap aktif, kemudian kita langsung generate. Nah, kita tinggal tunggu hasil generate-nya, kemudian kita bisa cek hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Fitur ini menurutku benar-benar membantu ya, teman-teman. Kita bisa menghasilkan ciri karakter yang konsisten dengan fitur face match dari desain ini. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil gambarnya itu wajahnya hampir semuanya udah mirip. Jadi ini memudahkan kita untuk membuat adegan-adegan yang menampilkan karakter yang sama. Jadi untuk langkah pembuatan gambar ini sudah selesai, teman-teman. Teman-teman tinggal ulang langkah-langkah ini untuk membuat gambar semua adegan dari prompt yang sudah dihasilkan ChatGPT. Aku udah jelaskan tadi gimana caranya untuk membuat gambar yang nggak ada karakternya maupun membuat gambar yang di dalamnya ada karakternya dan bisa konsisten. Nah, di step selanjutnya kita akan mengubah gambar-gambar ini menjadi video. Nah, di step selanjutnya ini kita akan mengubah gambarnya menjadi video, teman-teman. Untuk mengubah gambar-gambar yang tadi sudah kita buat menjadi video, caranya gampang banget. Di sebelah kanan ini adalah gambar-gambar yang kita udah buat tadi, teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada tombol AI video, dan kemudian ada nomornya. Ini adalah nomor dari variasi gambar yang dihasilkan. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4. Kita tinggal pilih gambar mana yang mau kita ubah jadi video. Kita tinggal klik aja nomornya yang di bagian AI video ini. Nah, setelah diklik, dia akan muncul di sebelah kiri ini, teman-teman. Artinya gambar ini sudah siap kita ubah menjadi video. Di bagian atasnya kita pilih video modelnya. Jadi di desain ini ada banyak sekali video model yang bisa kita pakai, teman-teman. Di sini ada Kling, Seedance, Minimax, Pixverse, Google Veo juga ada, Runway, Luma, One. Jadi banyak banget model video yang terkenal ada di desain AI ini, teman-teman. Rencana awalnya memang aku akan menggunakan model dari Kling. Tapi kemudian karena di sini ada model baru yang dimasukkan ke dalam desain yaitu dari Seedance, aku mencoba untuk menggunakan Seedance dan ternyata hasilnya itu nggak kalah dengan Kling, teman-teman. Aku udah bandingkan beberapa videonya, termasuk ada Seedance Lite dan Seedance Pro. Akhirnya aku memutuskan memakai yang Seedance Lite. Selain karena kreditnya lebih murah, hasilnya juga nggak kalah bagus sih. Tapi yang paling penting memang Seedance Lite ini kreditnya lebih murah ya. Jadi aku mending pakai yang Lite aja. Teman-teman bisa ikuti aja pakai yang Seedance Lite ini. Kita pilih yang Seedance Lite. Nah, kemudian di bawah ini kalau pakai Seedance Lite kita bisa pakai yang 1080p dengan harga yang lebih murah. Artinya membutuhkan kredit yang lebih kecil, teman-teman. Daripada memakai yang Seedance Pro itu kreditnya banyak banget butuhnya. Nah, kemudian di bagian atasnya ini, prompt ini sudah kita buat di ChatGPT ya. Jadi tinggal kita copy aja dari ChatGPT, kemudian kita pastekan ke desain. Nah, ini settingannya sudah selesai kayak gini aja, teman-teman. Kalau udah siap, kita langsung generate, butuh 80 kredit untuk Seedance Lite 1080p. Dan hasilnya jadi seperti ini.
Nah, sekarang aku coba lagi untuk adegan lainnya ya teman-teman. Ini ada adegan anak kecil yang bermain layangan. Caranya sama, kita pilih yang AI video ini, kemudian kita arahkan ke variasi nomor 4. Ini karena aku pilih yang nomor 4 ya. Kemudian gambarnya akan masuk sebagai frame di sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih yang hidden slide sama. Kemudian untuk prompt-nya kita copy dari ChatGPT, kita bawa ke desain, kita pastekan di sini. Kalau udah sesuai, settingannya masih sama ya, outputnya 1080p. Durasinya tetap 5 detik, kemudian kita generate, hasilnya jadi seperti ini. Nah, aku contohkan satu lagi ya. Ini untuk adegan yang menampilkan karakter. Nah, gambarnya seperti ini, kita pilih mana yang paling bagus. Aku pilih yang variasi nomor 4 lagi. Kita klik aja bagian AI video ini, variasi nomor 4. Kemudian dia akan jadi frame di sebelah kiri. Kita copy lagi dari ChatGPT ya, kita sesuaikan adegannya, membaca di teras. Kemudian kita pastekan lagi ke desain. Settingannya masih sama semua, cukup pakai yang 5 second aja, kemudian kita generate, hasilnya jadi seperti ini. Jadi teman-teman silahkan coba sendiri praktekkan. Kalau teman-teman pengen bikin video bergaya anime, teman-teman patut pertimbangkan model video dari Seedance ini teman-teman. Selain karena hasilnya bagus, yang kedua, proses generate-nya itu termasuk cepat teman-teman. Bahkan lebih cepat dari Kling. Nah, sekarang kita masuk ke tahap atau step pembuatan voice over menggunakan tools Google AI Studio. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke link yang sudah aku tulis di kolom deskripsi. Linknya aistudio.google.com. Tampilan depannya seperti ini. Tentu saja teman-teman harus sign in dengan akun Google ya. Kemudian di sebelah kiri ini kita bisa langsung masuk ke generate media. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita pilih yang Gemini Speech Generation. Kita klik aja, tampilannya seperti ini. Kita langsung ke sebelah kanan. Nah, di bagian ini adalah modelnya yaitu Gemini 2.5 Pro Preview TTS. Bagian bawahnya ada mode pilihannya single dan multi speaker. Karena aku pakai untuk membuat VO dengan suara satu orang, maka aku pilih yang single speaker. Nah, kemudian di bagian tengah sini, ini adalah tempat kita menuliskan. Yang pertama adalah prompt style instruction. Di sini adalah instruksi tentang style atau istilahnya adalah nada bicaranya. Contohnya di sini read aloud in a warm and friendly tone. Artinya di sini disuruh berbicara dengan nada yang hangat dan ramah gitu ya. Kalau mau diganti juga bisa teman-teman. Kita mau nada bicaranya misalkan marah gitu atau berteriak, itu juga bisa teman-teman. Ini tadi kita udah buat di ChatGPT, jadi kita tinggal masukin aja ke sini nanti. Nah, di bagian bawahnya ini adalah teksnya yang mau kita ubah menjadi speech atau voice. Nah, kita langsung aja ke ChatGPT untuk copy yang udah kita buat tadi. Nah, ini di bagian stylenya ini, kita copy aja dari ChatGPT. Kita kopikan di bagian style instruction. Kita paste di sini, kita rapikan seperti ini. Ada nada dan ritmenya, teman-teman. Kemudian untuk teksnya, kita juga copy lagi dari ChatGPT. Nah, di sini karena aku memutuskan untuk memakai bahasa Inggris, jadi aku suruh ChatGPT untuk membuatkan voice over yang tadi sudah dibuat ke dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, kita tinggal copy aja teksnya yang dalam bahasa Inggris ini, kemudian kita pastekan ke Google AI Studio. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan ini teman-teman. Ini adalah karakter suara yang bisa kita pilih teman-teman. Kita coba ya beberapa, kita mainkan di sini. Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? What sparks your interest? Nah, kayaknya aku mau pakai yang ini, Fenrir ini namanya. Aku mau coba yang ini, kita tinggal select aja. Udah selesai settingannya seperti ini aja teman-teman. Style instruction-nya sudah, teksnya sudah, voice-nya sudah kita pilih juga. Kalau udah siap gini kita bisa langsung aja klik run. Kita tunggu beberapa menit. Nah, kalau udah muncul hasilnya ini di sebelah kiri ini, muncul hasilnya seperti ini bisa di play atau kita bisa langsung download aja teman-teman. Nah, setelah di-download, kemudian kita gabungkan semua asetnya sama video-video tadi yang sudah kita buat ke dalam CapCut. Kita susun semuanya, kita atur, kita edit-edit termasuk videonya juga, dan hasilnya jadi seperti ini. Sometimes the best things in life are just the simple ones. Semoga semua penjelasan dalam video ini bisa dimengerti. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada part-part yang masih kurang jelas, jangan ragu untuk tanya di kolom komentar bisa, atau teman-teman gabung ke grup Telegram kemudian tanya-tanya di sana. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman mau support terus channel ini, aku udah sertakan link support di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.